kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta juga Salsa dipimpin sama teman-temannya untuk berdoa dulu. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, menundukkan kepala sejenak sesuai dengan kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Baik ya. Nah, dalam setiap proses pembelajaran nantinya Ibu akan memberikan penilaian. Ada beberapa penilaian yang Ibu ambil, yaitu pertama penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu ada kejujuran, ada tanggung jawab mengerjakan IPD, kemudian nanti ada juga penilaian mengenai keterampilan dalam hal praktikum, nanti ada praktikumnya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya adalah presentasi. Nah, setelah kalian melakukan praktikum nanti ada presentasi untuk penilaian. Baik. Nah, ini yang materi yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah mengenai suhu. Nah, suhu tentunya di pelajaran kalian sewaktu SMP ini tidak asing lagi. Ya. Nah, suhu itu merupakan apa? Oke, suhu itu adalah ukuran derajat panas dingin suatu benda. Derajat panas dingin suatu. Ya, jadi suhu ini adalah salah satu dari satu besaran pokok. Ya, besaran pokok dengan satuannya adalah Kelvin. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Jadi yang tadi video yang kalian amati itu adalah bagaimana anak yang sedang panas, kemudian oke bagus, dia dicek suhunya, dikompres kemudian dicek suhunya. Apa kaitan pembelajaran kita hari ini jadinya? Kita akan mempelajari tentang suhu. Kita akan mempelajari tentang suhu dan alat untuk mengukur suhu. Untuk baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama supaya kalian mengerti apa itu suhu, kemudian apa itu jenis-jenis alat ukur suhu ya. Tadi sudah kalian sebutkan alat ukur suhu itu adalah termometer, kemudian bagaimana kita mengukur suhu tubuh, kemudian bagaimana sekarang kita mengkonversi skala termometer. Selanjutnya Guru mau nanya, gimana Sasa? kenapa kalau panas kita perlu dikompres di dahi, kenapa bukan di bagian yang lain? Bukan di tempat bagian lainnya. Oke, bagus ya. Jadi kalau kita dikompres, sebenarnya ada beberapa bagian tertentu dikompres itu adalah dahi, ketiak kanan kiri atau di selang tangan. Nah, jadi bagian-bagian itu merupakan bagian-bagian tubuh yang tidak akan terkontaminasi sama lingkungan luar. Itu jadinya kalau kita panas biasanya kita dikompres di bagian-bagian tersebut, di dahi, ketiak atau di selang. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Bu Guru mau nanya, apakah bisa kalau demam kita menggunakan telapak tangan untuk memastikan kita benar-benar demam atau enggak? Jawabannya adalah karena tangan ini adalah alat apa? Peraba. Jadi tangan ini tidak dapat digunakan sebagai alat ukur suhu karena tangan ini tidak bisa mengukur suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, gitu ya. Jadi tidak dapat mengukur yang terlalu panas atau terlalu dingin. Nah kemudian juga kalau misalnya sekarang Eva disentuh dahinya sama Widya misalnya, coba gimana Widya? Agak sedikit lemah. Dia sentuh Eva gimana? Suhu tubuhnya dingin, ada yang bilang panas, ada yang bilang dingin. Nah itu berarti bahwa telapak tangan ini tidak dapat digunakan sebagai alat ukur karena hasilnya pun tidak konstan ya. Jadi tidak akurat. Jadi diperlukanlah alat ukur yang tepat, yaitu menggunakan apa? Termometer. Jadi alat ukur suhu itu adalah termometer. Nah, jelas? Nah, silakan kalian baca bahan ajar yang Ibu sudah berikan kemarin.
dan dipelajari dulu mengenai suhu. Nah, di sana ada jenis-jenis termometer. Ya, kita sudah sampai ke percobaan. Ibu akan bagikan kalian LKPD. Silakan ini dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Dioper. Sudah ya? Sudah semua ini? Ya. Oke, ibu tanya dulu, masih semangat kalian? Semangat. Selanjutnya ibu tadi karena sudah kumpul semua, jadi sekarang kita presentasikan dulu ya. Kita nanti karena ini waktu sudah kalau semuanya maju, jadi ada yang beberapa ya. Bawa, besok itu akan bawa ya. Nanti ada yang menuliskan mungkin di depan yang hasilnya. Yang lain perhatikan punya temannya, jika ada perbedaan pendapat silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kita yang tadi. Oke, jadi setelah tadi kelompok kami sudah melakukan percobaan mengukur yang pertama itu, kita mengukur air dingin, kemudian kita mendapatkan suhu dalam bentuk Celsiusnya itu adalah 14 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, kita jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hasil percobaan dan hasil setelah kita mendengarkan penjelasan dari ibu guru dan kita juga sudah melakukan diskusi. Jadi kesimpulannya itu adalah setelah mendengarkan penjelasan dari ibu guru dan melakukan percobaan mengukur suhu air dingin, air suhu kamar, dan air panas, kita dapat menyimpulkan bahwa suhu adalah derajat panas, dingin, atau zat. Suatu zat. Hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada pertanyaan atau mau menambahkan? Silakan. Atau yang kurang jelas? Oke, untuk mempersingkat waktu saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikan aplaus untuk ya, tadi Ibu sudah mengecek hasil jawaban kalian ini. Jadi kalau kita melihat kesimpulan dari percobaan ini, bagaimana tentang air dingin, suhu air dingin, air dingin biasa, dan air panas, suhunya semakin bagaimana ini? Kalau air dingin kalau kita lihat
dia titik besarnya adalah skalanya 14 derajat Celcius. Kemudian kalau air suhu kamar 24 derajat Celcius. Ya, lebih tinggi air suhu kamar ya. Kemudian air panasnya berapa ya tuh? 45 derajat Celcius. Nah, untuk kelompok yang lain bagaimana hasilnya? Apa sama seperti kelompok 1? Beda. Kalau kelompok 2 berapa dihasilkan untuk hasil pengukuran pada air dingin? 8 derajat. 8 derajat. Kalau yang kelompok 3 untuk air suhu kamar berapa dapatnya? Hasil pengukurannya? Berapa? Suhu air suhu kamar atau air biasanya berapa? 20 derajat Celcius. Yang kelompok 28. Kalau air suhu kamar? Air suhu kamar berapa? 28 derajat ya. Nanti dia kirimnya. Kemudian kalau air panas, kelompok ini berapa? Kelompok 5. Nah, jadi dari hasil praktikum tadi yang ibu lihat ya selama percobaan tadi, ada beberapa yang ibu koreksi. Yang pertama adalah cara kalian untuk menggunakan termometer. Cara menggunakan termometer itu bagaimana? Cara menggunakannya, menyentuhnya itu yang di paling ujung ya. Jangan ada yang ibu lihat menyentuhnya begini. Jadi nanti yang mengukur suhunya itu bukan suhu pusatnya jadinya. Suhu puncaknya itu. Oke ya. Terus ada juga yang mengukurnya bagaimana? Habis dicelup ke air dingin langsung dicelup ke air yang hangat. Taruhnya di apa dulu? Supaya tidak terkontaminasi dengan yang sebelumnya ya. Nah, terus kemudian tadi ibu lihat juga cara baca. Masih bingung bacanya, baca skalanya. Ingat, cara membaca skala itu harus gimana? Tegak lurus. Ya, harus tegak lurus ya. Jadi tegak lurus dengan alatnya. Jangan lihatnya dari atas atau kita ngeliat terlalu bawah begini. Dan nanti hasilnya pun juga akan berbeda-beda. Begitu ya? Itu koreksi dari ibu. Kemudian, jadi untuk hari ini kesimpulan yang kita dapat apa saja, anak-anak? Mengetahui suhu dingin, ada juga bisa mengecek suhu air. Bisa mengecek suhu air. Ya, Anda kan juga jadi tahu nama-nama alat untuk mengukur jenis-jenis suhu dan benda-benda yang diukur itu apa. Oke, skalanya ya. Kita pertama kita dapat mengerti pengertian suhu itu apa tadi? Derajat panas dingin suatu. Kedua, alat ukurnya menggunakan termometer. Kalian terus mengkonversi menggunakan skalanya sama apa beda? Beda. Skala apa saja tadi yang dipakai? Itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu cukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya itu adalah materi kalor. Ya. Baik, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk pimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.